Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di sore hari ini, saya mengajak teman-teman untuk memantau exit tol IKN yang berada di pintu tol Karangjoang. Sore hari ini, tepatnya jam 6, saya mencoba memantau pergerakan lalu lintas di tol IKN, tepatnya di pintu tol Karangjoang, di mana exit sementara pintu tol IKN adalah tol Karangjoang. Teman-teman boleh melihat antri panjang ya di pintu tolnya. Ini memang karena tepatnya di sore hari, teman-teman kita yang sedang berliburan atau berkunjung ke ibu kota Nusantara kemungkinan baru pulang, makanya arus lalu lintasnya lumayan padat teman-teman. Saya mencoba memantau di beberapa titik jalan Balikpapan, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, panjang ya teman-teman, dari kilometer 13 sampai kilometer 4 itu posisi macet semua teman-teman. Dan juga di Jalan Mula Warman atau Manggar Batakan itu macet juga teman-teman. Kebetulan Jalan Soekarno-Hatta kilometer 13 ini dan Jalan Mula Warman adalah exit tol Balikpapan Samarinda, yang ditambah saat ini jalan tol IKN dan juga dari Kalsel akan keluar di exit tol Karangjoang kilometer 13 dan juga kemungkinan akan keluar di exit tol Manggar. Jadi kemacetan di Balikpapan itu kalau saat liburan itu makin tinggi teman-teman. Di sini kita pantau ya. Yang paling bawah ini adalah tol Balsam, yang di atas adalah exit tol Balsam. Kita lihat kendaraan yang dari arah Manggar atau Balik IKN itu sangat mendominasi teman-teman ya, lebih banyak kendaraan dari arah sana. Sedangkan yang di depan ini exit tolnya kita juga melihat kendaraan lebih dominan yang keluar ke arah kilometer 13 daripada yang masuk ke pintu tol Karangjoang. Dari atas ini kita akan memantau pergerakan kendaraan, walaupun terhitung ramai tapi masih kondusif ya teman-teman ya. Jadi masih tercover oleh kehadiran tol Balikpapan Samarinda atau tol IKN ini. Teman-teman semua, apakah ada yang baru pulang dari IKN atau dari Kalsel? Boleh dong berkomentar di kolom komentar bagaimana pengalamannya melintasi tol IKN Balikpapan. Saya rasa menyenangkan ya teman-teman ya. Kalau dari IKN mungkin sampai Balikpapan sangat menyenangkan, tapi mungkin ketika sampai di Balikpapan sedikit mengecewakan karena kemacetan ya, dari kilometer 13 sampai kilometer 4 Balikpapan. Semoga nanti dengan kehadiran tol IKN sampai Bandara Sipinggan mengurangi, dan semoga dari pemerintah Balikpapan memperbesar atau membangun lagi jalan di Balikpapan agar menghindari atau mengatasi kemacetan-kemacetan yang ada di Balikpapan. Karena memang dengan kehadiran IKN ini sangat mempengaruhi pengguna lalu lintas di Balikpapan. Itu sudah otomatis teman-teman, karena kota yang paling dekat dengan IKN ini saat ini adalah Balikpapan. Jadi semua mobilitas masyarakat, orang pekerja IKN ataupun barang-barang
ataupun logistik ikan itu didominasi lewat Balikpapan. Oke, kita akan coba memantau dari exit tol Karangjoang menuju Jalan Soekarno-Hatta kilometer 13. Oke, dari depan kita lihat masih lumayan antri teman-teman ya, kendaraan yang mau menuju ke Jalan Soekarno-Hatta. Terpantau cukup antri ya kendaraannya teman-teman. Jalan yang di tengah ini adalah akses menuju Pelabuhan Peti Kemas Karyangau. Jadi akses ke lokasi industri Balikpapan dari jalan ini teman-teman. Sedangkan yang arah sebelah kanan adalah arah ke Samarinda ataupun dari Samarinda ke Balikpapan. Kita coba melihat di pintu tol Karangjoang menuju Balikpapan, terpantau antri teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lihat yang dari Balikpapan menuju Samarinda ataupun menuju Samboja terpantau lancar teman-teman. Jadi kemungkinan memang kalau kita lihat kendaraan ini banyak yang dari IKN menuju Balikpapan teman-teman ya, karena jam saya mengambil drone ini memang jam pulangnya. Jadi kemungkinan mobil teman-teman semua juga ada di bawah ini ya, lagi ngantri pulang ke Balikpapan. Tetap hati-hati, walaupun keadaan macet begini kita perlu hati-hati teman, karena sering terjadi micro slip ya, karena kelelahan, sering berhenti, bisa nabrak yang di depan kita teman-teman. Jadi lebih hati-hati untuk berkendara. Oke, kita akan mencoba melihat sampai ke kilometer 11, overpass kilometer 11. Mudahan drone ini bisa mencapai ke sana teman-teman ya, karena saya di kilometer 13, kemungkinan ke sana jaraknya 2 km. Oke, dari pantauan kita di bawah ini lumayan longgar ya kalau di sisi antara kilometer 13 ke kilometer 11. Oke, kita percepat sedikit untuk mencapai overpass kilometer 11. Kita coba melihat antrian kendaraan di pintu tol IKN, exit tol sementara yang saat ini yang ada di overpass kilometer 11 Jalan Soekarno-Hatta. Dari sini boleh kita lihat memang antri juga ya teman-teman ya, lumayan banyak kendaraan yang baru pulang dari IKN. Oke, teman-teman boleh lihat ya, memang antrinya dari arah IKN, dan juga kendaraan yang menuju IKN juga masih lanjut terus teman-teman ya, walaupun memang tidak sebanyak yang kembali dari IKN. Baik teman-teman, demikianlah update yang bisa kami berikan sore hari ini. Semoga bermanfaat sebagai petunjuk buat teman-teman yang sedang melaksanakan liburan di area Balikpapan, IKN ataupun Kalimantan Timur. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe ya, agar mendapat informasi seputar
pembangunan IKN dan update progres pengerjaan IKN baik di tol maupun pembangunan inti IKN. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.